Ini adalah kisah tentang seorang siswi di sebuah sekolah putri di Palestina. Hari itu dewan sekolah berkumpul seperti biasanya. Di antara keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan dewan dalam pertemuan ini adalah pemeriksaan mendadak bagi siswi di dalam aula, dan benar dibentuklah tim khusus untuk melakukan pemeriksaan dan mulai bekerja. Sudah barang tentu pemeriksaan dilakukan terhadap segala hal yang dilarang masuk di lingkungan sekolah seperti handphone, foto-foto, gambar-gambar, dan surat-surat cinta serta yang lainnya. Keamanan saat itu nampak normal dan stabil. Kondisinya sangat tenang. Para siswi menerima perintah ini dengan senang hati. Mulailah tim pemeriksa menjelajah semua ruangan dan aula dengan penuh percaya diri. Keluar dari satu ruangan, masuk ke ruangan lainnya. Membuka tas-tas para siswi di depan mereka. Semua tas kosong kecuali berisi buku-buku, pena, dan peralatan kebutuhan kuliah lainnya. Hingga akhirnya pemeriksaan selesai di seluruh ruangan kecuali satu ruangan. Disitulah bermula kejadian. Apakah sebenarnya yang terjadi? Tim pemeriksa masuk ke ruangan ini dengan penuh percaya seperti biasanya. Tim meminta izin kepada para siswi untuk memeriksa tas. Dimulailah pemeriksaan. Saat itu di ujung ruangan ada seorang siswi yang tengah duduk. Dia memandang kepada tim pemeriksa dengan pandangan terpecah dan mata nanar, sedang tangannya memegang erat tasnya. Pandangannya semakin tajam setiap giliran pemeriksaan semakin dekat pada dirinya. Tahukah Anda apakah yang dia sembunyikan di dalam tasnya? Beberapa saat kemudian, tim pemeriksa memeriksa siswi yang ada di depannya. Dia pun memegang sangat erat tasnya, seakan dia mengatakan, "Demi Allah, mereka tidak akan membuka tas saya." Dan tibalah giliran pemeriksaan pada dirinya. Dimulailah pemeriksaan. "Tolong buka tasnya anakku," kata seorang guru anggota tim pemeriksa. Siswi itu tidak langsung membuka tasnya. Dia melihat wanita yang ada di depannya dalam diam sambil mendekap tas ke dadanya. "Berikan tasmu, wahai anakku," kata pemeriksa itu dengan lembut. Tiba-tiba dia berteriak keras, "Tidak, tidak, tidak." Teriakan itu memancing para pemeriksa lainnya dan mereka pun berkumpul di sekitar siswi tersebut. Terjadilah debat sengit. "Berikan, tidak, berikan, tidak." Adakah rahasia yang dia sembunyikan? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Maka terjadilah adegan pertarungan tangan untuk memperebutkan tas yang masih tetap berada dalam lokade pemiliknya. Para siswa pun terhenyak dan semua mata terbelalak. Seseorang dosen wanita berdiri dan tangannya diletakkan di mulutnya. Ruangan tiba-tiba sunyi. Semua terdiam. Ya ilahi, apakah sebenarnya yang ada di dalam tas tersebut? Benar bahwa si Jamilah tersebut, setelah dilakukan musyawarah, akhirnya tim pemeriksa sepakat untuk membawa sang siswi dan tasnya ke kantor guna melanjutkan pemeriksaan yang barangkali membutuhkan waktu lama. Siswi tadi masuk ke kantor sedang air matanya bercucuran bagai hujan. Matanya memandang ke arah semua yang hadir di ruangan itu dengan tatapan penuh benci dan marah karena mereka akan mengungkap rahasia dirinya di hadapan orang banyak. Ketua tim pemeriksa memerintahkannya duduk dan menenangkan situasi. Dia pun mulai tenang dan kepala sekolah pun bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di dalam tas, wahai anakku?" Di sini, dalam saat-saat yang pahit dan sulit, dia membuka tasnya. Ya ilahi, apakah gerangan yang ada di dalam tasnya? Bukan, tidak ada sesuatu pun yang dilarang ada di dalam tas saya. Tidak ada benda-benda haram, handphone, gambar, maupun foto-foto, bahkan surat cinta. Demi Allah, tidak ada apa-apa di dalamnya.
kecuali sisa makanan roti. Ya, itulah yang ada di dalam tas saya. Setelah ditanya tentang sisa makanan yang ada di dalam tasnya, dia menjawab setelah menarik nafas panjang. Ini adalah sisa-sisa roti makan pagi para siswi yang masih tersisa separuh atau seperempatnya di dalam bungkusnya. Kemudian saya kumpulkan dan saya makan sebagiannya. Sisanya saya bawa pulang untuk keluarga saya di rumah. Ya, untuk ibu dan saudara-saudara saya di rumah, agar mereka memiliki sesuatu yang bisa disantap untuk makan siang dan makan malam. Kami adalah keluarga miskin, tidak memiliki siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa, dan memang tidak ada yang bertanya alasan saya untuk tidak membuka tas, agar saya tidak malu di hadapan teman-teman di ruangan tadi. Tiba-tiba suara tangis meledak ruangan tersebut. Mata semua yang hadir bercucuran air mata sebagai tanda penyesalan atas perlakuan buruk pada siswi tersebut. Ini adalah satu dari sekian banyak peristiwa kemanusiaan yang memilukan di Palestina, dan sangat mungkin juga terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa barangkali selama ini kita tidak peduli dengan mereka. Doa dan ulurkan tangan kita setidaknya bisa sedikit meringankan penderitaan mereka, khususnya saudara-saudara kita di Palestina yang hingga kini terus dilanda tragedi kemanusiaan akibat penjajah Zionis Israel.